Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Anggota Komisi 1 fraksi PDIP, Effendi Simbolon meminta maaf kepada seluruh jajaran TNI. Permohonan maaf disampaikan menyusul kecaman atas pernyataannya yang menyamakan prajurit TNI dengan gerombolan. Membahas kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Pernyataan Effendi Simbolon yang mengatakan TNI seperti gerombolan menuai kecaman dari prajurit TNI. Beberapa prajurit TNI bahkan mengecam dan marah atas pernyataan Effendi. Mereka juga menuntut Effendi minta maaf secara terbuka atas pernyataannya. Buntut panjang polemik yang bergulir, akhirnya anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta maaf dari perkataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Dari lubuk hati yang saya dalam, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh. Effendi juga mengklaim telah menghubungi Panglima TNI dan Kasat secara langsung untuk mengklarifikasi pernyataannya. Sementara itu, meski telah meminta maaf, Mahkamah Kehormatan Dewan berencana panggil Effendi Simbolon Kamis 15 September untuk mengklarifikasi ucapannya. Kemarin lalu kami sebetulnya ingin memutuskan memanggil Pak Effendi Simbolon terkait pernyataan tersebut di hari Senin. Tapi hari ini pun ada 4 pengadu yang masuk, ada 1 dari institusi dan 3 dari perorangan. Sehingga kami perlu mempercepat pemanggilan tersebut, kami panggil untuk hari Kamis besok. Jadi para pengadu kami panggil. Saya menghimbau kepada Bapak Effendi Simbolon untuk memohon maaf secara terbuka, karena kita tahu sampai dengan saat ini bagaimana reaksi yang kita lihat di media sosial maupun di media-media yang ada. Reaksi daripada rekan-rekan TNI cukup besar, sehingga kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sebelumnya pernyataan Effendi Simbolon dilontarkan saat rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan jajaran TNI 5 September lalu. Effendi menyoroti ketidakhadiran Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan menyampaikan isu disharmoni di tubuh TNI. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menegaskan TNI punya harga diri yang tak bisa diganggu. Hal ini diungkapkan dalam menanggapi permintaan maaf legislator PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Saya dengar hari ini Pak Effendi Simbolon akan press conference dan meminta maaf. Ya, artinya menurut saya memang beliau punya hak konstitusional sebagai anggota dewan. Tetapi kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, punya kehormatan dan harga diri. Ini yang tidak boleh diganggu. Kami TNI Angkatan Darat melaksanakan tugas-tugas baik di daerah operasi maupun tugas-tugas lainnya untuk membantu rakyat. Ini luar biasa. Kasihan prajurit kita. Ya, saya yakin bahwa yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon tidak mewakili anggota dewan. Itu hanya apalagi mewakili partainya. Setahu saya PDI Perjuangan itu betul-betul juga sangat dekat dengan TNI Angkatan Darat. Ya, selalu perhatian kepada wong cilik. Ya, sehingga tidak mungkin mewakili partai maupun mewakili anggota dewan. Anggota Komisi 1 semuanya baik. Setahu saya baik. Karena selama ini kita mengikuti RDP itu hal-hal yang baik yang disampaikan. Jadi kalau menyampaikan
kalau TNI seperti gerombolan lebih-lebih dari ormas itu menyakitkan bagi saya. Ya, saya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. Ya, kalau tidak tahu, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, jangan asal bicara. Ya, jangan asal bicara. Karena itu menyakitkan oleh seluruh prajurit. Dan saya tekankan kepada seluruh prajurit, ya, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta hentikan, cukup. Ya, beliau pun hari ini sudah minta maaf. Dan TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya tetap solid. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Ya, kalau saya dengan Pak Andika mungkin ada perselisihan sedikit, itu biasa. Ya, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Ya, siapapun, mungkin di sini juga bupati dengan wakil bupati ada yang berbeda, itu biasa. Tetapi pada umumnya TNI kita tetap solid. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Hari ini mantan Banum Urtu Roprovos Div Propam Polri Bribtu Firman Dwi Arianto menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi di Gedung TNCC Mabes Polri. Sidang terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ada 4 saksi yang dihadirkan dalam sidang terhadap Bribtu Firman Dwi, yaitu Kompol SMD, Ibda DDC, Brigadir Frilian Fitri, dan Barada Sadam. Pelanggaran yang dilakukan yaitu ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Nama Firman sebelumnya juga sempat masuk dalam 24 personel yang dimutasi ke Yanma Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Bribtu Firman Dwi Arianto, kita bergabung dengan Rizka Dior dari Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Rizka, apakah sidang terhadap Bribtu Firman Dwi masih berlangsung? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini sidang Komisi Kode Etik Polri atau sidang KKEP kembali dilakukan kepada para tersangka atau terduga pelanggar dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Di mana menurut informasi terakhir yang kami dapatkan berdasarkan keterangan dari juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Adi Yaya, dibenarkan bahwa hari ini sidang masih dilakukan dengan terduga pelanggar Bribtu Firman Dwi Arianto atau Bribtu FDA ex Banum Urtu Roprovos Divisi Propam Polri. Namun tak hanya Bribtu Firman saja yang menjalani sidang, seperti benar yang tadi sudah dikatakan Fani, ada 4 tersangka lainnya yang juga dihadirkan dalam sidang terduga pelanggar hari ini, yakni ada 4 saksi, diantaranya ada Kompol SMD, ada Ibda DDC, Brigadir FF, dan juga Barada Sadam. Di mana menurut informasi yang kami dapatkan siang hari tadi dari AKP Adi Yaya dari Kombes Adi Yaya tadi mengatakan bahwa sidang sendiri sudah dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang hari tadi dan baru saja selesai sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam hari tadi. Di mana menurut informasi terakhir yang kami dapatkan, jika tadi kami mencoba bertanya dari pihak kepolisian seperti apa hasil sidang Bribtu Firman hari ini, belum dapat dikatakan begitu, karena jika tadi kami juga sempat bertemu dengan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sempat mengatakan tidak dapat dikatakan hari ini karena Irjen Dedi Prasetyo sendiri juga tadi izin untuk pamit duluan karena alasan kesehatan, sehingga untuk hasil sidang kode etik hari ini kemungkinan akan dilakukan atau diberitahukan pada esok pagi begitu. Namun kiranya Fani dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kepolisian juga sudah kurang lebih melakukan pemeriksaan selesai kepada 97 polisi, di mana kiranya dari ke-97 petinggi kepolisian tersebut 35 diantaranya nanti akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP, dan hingga hari ini kiranya dari ke-35 tersebut 10 diantaranya sudah menjalani sidang kode etik termasuk Bribtu Firman Dwi Arianto hari ini. Nah, jika dapat kami rincikan kepada Fani dan juga pemirsa di rumah, ini dari
dari 10 tersebut, kiranya 5 diantaranya ini diberhentikan secara tidak hormat atau PTDA, yakni diantaranya ada Irjen Verdi Sambo, Kompol Cukputranto, Kompol Bakuini Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Jerry Siagian, dan 2 diantaranya ini diberikan demosi 1 tahun serta permintaan maaf secara lisan kepada Komisi Kode Etik Polri dan permintaan maaf secara tertulis kepada pimpinan Polri, yakni ada AKP Dia Chandrawati serta ada Barada Sadam. Sedangkan ada 1 yang didemosi 2 tahun serta permintaan maaf, yakni Brigadir Frilian Fitri Rosadi dan serta AKBP Pujiarto yang juga akan diberikan sanksi patsus 28 hari dan permintaan maaf. Fani. Baik, Rizka Dio, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sejumlah anggota polisi telah menjalani sidang kode etik dan dikenakan sanksi yang beragam, mulai dari patsus, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sejauh ini ada 10 anggota polisi yang sudah disidang dan 9 diantaranya telah dikenai sanksi. Sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP terhadap anggota polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua terus bergulir. Sejauh ini sudah ada 10 polisi yang disidang dan 9 diantaranya telah dijatuhi sanksi, mulai dari patsus, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Yang pertama tentu aktor utama pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo. Selain menjadi otak pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo juga terbukti melanggar kode etik dengan merintangnya penyidikan kasus tersebut. Sambo pun disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya adalah Kompol Cukputranto. Dalam perintangan penyidikan, ia berperan merusak CCTV di pos satpam rumah dinas Sambo. Cuk disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada Kompol Baikuni Wibowo. Baikuni bersama dengan Cukputranto juga merusak CCTV di pos satpam rumah dinas Sambo. Selanjutnya, Kombes Agus Nurpatria. Ia juga terbukti merintangi penyidikan dengan merusak CCTV di sekitar rumah dinas Sambo. Sanksinya yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Satu lagi polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat yaitu AKBP Jerry Raymond Siagian. Mantan Wadid Krimum Polda Metro Jaya ini terbukti tidak profesional dalam menangani laporan kasus Brigadir Joshua. Selain itu, ada AKBP Pujiarto, mantan Kasubdit Ranakta Polda Metro Jaya. Ia juga terbukti tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan polisi soal kasus Brigadir Joshua. Pujiarto disanksi penempatan khusus 28 hari dan permintaan maaf. Kemudian, satu-satunya polwan sejauh ini yang disanksi dalam kasus Sambo adalah AKP Dia Chandrawati, mantan Paurlok Bakrenmin di Propam Polri. Ia terbukti tidak profesional dalam mengelola senjata api dinas, sehingga terjadi penembakan terhadap Brigadir Joshua. Dia disanksi demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Ada pula mantan sopir Verdi Sambo, Barada Sadam. Sadam terbukti mengintimidasi 2 jurnalis saat meliput kasus Sambo. Sanksinya demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Selanjutnya adalah Brigadir Frilian Fitri Rosadi, mantan BA Biro Provos di Propam Polri. Ia disanksi demosi 2 tahun dan permintaan maaf. Ya, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan BIN dan Polri telah mengantongi identitas dan lokasi dari hacker Bjorka. Sesaat lagi informasinya kami sajikan.